Terminal itu tak pernah benar-benar diam. Bahkan saat matahari belum sepenuhnya terbit, suara mesin bas yang meraung, teriakan kernet yang saling bersahutan, dan derap langkah kaki para penumpang telah membentuk simfoni kasar yang hanya dimengerti oleh orang-orang terminal. Asap knalpot menggantung rendah, bercampur bau oli, keringat, dan debu jalanan. Di tempat inilah hidup bergerak tanpa ampun, siapa yang lemah akan tersingkir, siapa yang kuat akan bertahan. Di tengah arus manusia yang saling berdesakan, berdirilah seorang pria parubaya dengan tubuh tegap namun dipenuhi gurat usia. Namanya Sobari. Ia berdiri di samping mesin steam tua, memegang selang air bertekanan tinggi, menyemprotkan lumpur dari kolong bas yang baru datang dari perjalanan jauh. Air kotor mengalir di sepatunya, tapi ia tak peduli. Wajahnya keras, dingin, dan penuh bekas luka yang tak pernah dijelaskan. Tak banyak yang berbicara dengannya. Para sopir hanya mengangguk singkat, para kernet melempar rokok tanpa basa-basi. Namun ada sesuatu dalam tatapan Sobari yang membuat orang enggan berlama-lama menatap balik, sebuah bayangan kelam yang tak bisa dijelaskan, seolah terminal ini pernah menjadi saksi dosa-dosa besar yang tertanam di matanya. Sobari bekerja tanpa mengeluh, seperti mesin yang kehilangan perasaan. Setiap semprotan air seakan menjadi ritual penghapusan, bukan hanya membersihkan lumpur dan oli, tetapi juga sesuatu yang jauh lebih gelap, darah, jeritan, dan ketakutan yang pernah menguasai tempat ini. Namun seberapa kuat pun air menyapu, noda masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Terminal ini mengenalnya, dinding-dinding kusam, lantai berlumur minyak, dan tiang-tiang besi berkarat seolah menyimpan ingatan tentang namanya. Dulu, satu langkah Sobari cukup membuat keributan berhenti. Satu tatapan matanya bisa membuat pedagang berlutut. Kini, ia hanya pria parubaya yang dibayar murah untuk membersihkan kendaraan. Namun legenda tak pernah mati, ia hanya tertidur. Beberapa pedagang tua sesekali melirik ke arah Sobari dengan wajah pucat, seakan melihat hantu dari masa lalu. Mereka berbisik pelan, menyebut nama yang tak berani diucapkan keras-keras, takut jika terminal kembali menuntut korban. Sobari mengangkat wajahnya sesaat, menatap keramaian yang tak pernah berubah. Anak-anak kecil berlari di sela bas, ibu-ibu memeluk barang dagangan, para sopir berteriak menantang waktu. Semua tampak sama seperti dulu, rapuh, bising, dan penuh kesempatan bagi kekerasan untuk lahir kembali. Ia menarik napas panjang, lalu kembali menyemprotkan air ke roda bas. Sobari memilih diam, memilih menjadi bayangan. Namun di balik keheningan itu, terminal seakan berbisik, masa lalu tak pernah benar-benar pergi, ia hanya menunggu waktu untuk bangkit kembali. Pagi merambat naik, namun terminal tetap riuh seolah waktu tak punya arti. Bas demi bas datang dan pergi, membawa cerita masing-masing, sementara Sobari terus bekerja di tempatnya. Air menyembur dari selang, memantul ke badan bas, menciptakan kabut tipis yang menyamarkan wajahnya. Di balik tirai air itu, matanya kosong, namun kosong yang terlalu dalam untuk disebut lelah biasa. Tangannya bergerak otomatis, terlatih, seolah ia telah melakukan pekerjaan ini seumur hidup. Padahal, dulu tangannya memegang besi, pisau, dan senjata rakitan. Dulu, satu ayunan tangannya menentukan hidup dan mati seseorang. Kini, tangan yang sama hanya membersihkan lumpur, namun urat-uratnya masih menegang, seakan tubuhnya belum lupa bagaimana caranya membunuh. Beberapa kernet tertawa keras tak jauh dari situ, membicarakan pungutan liar yang kembali muncul. Nama-nama preman baru disebut dengan santai, seolah kekerasan adalah bagian wajar dari terminal ini. Sobari mendengarnya, setiap kata menancap seperti paku di kepalanya. Ia tak menoleh, tapi rahangnya mengeras perlahan. Seorang pedagang kopi tua lewat di depannya, menunduk tanpa sadar. Ketika pandangan mereka bertemu sesaat, pedagang itu tersentak, lalu buru-buru pergi. Ia mengenali tatapan itu, tatapan yang dulu membuat orang gemetar bahkan sebelum dipukul. Sobari melihat punggung renta itu menjauh, dan untuk pertama kalinya hari itu, dadanya terasa sesak. Ia berhenti menyemprot sejenak. Air masih menetes dari ujung selang, membentuk genangan kecil di tanah. Sobari menatap pantulan wajahnya di genangan itu, wajah penuh bekas luka, mata tajam yang mencoba disembunyikan di balik kehidupan sederhana. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar oleh dirinya sendiri, seolah mengingatkan, aku sudah berhenti. Namun terminal tak pernah peduli pada janji manusia. Dari kejauhan terdengar suara bentakan, suara pukulan, dan tangis tertahan. Tak jelas apa yang terjadi,
tapi insting Sobari bergerak lebih cepat dari pikirannya. Tubuhnya menegang, langkahnya hampir maju, lalu ia berhenti. Ia memaksa dirinya kembali ke tempat steam, memaksa tangan ini tetap menjadi tangan pekerja, bukan algojo. Kenangan lama menyeruak tanpa izin. Malam-malam berdarah, jeritan pedagang yang memohon, dan aroma besi berkarat bercampur darah kembali memenuhi kepalanya. Dulu ia tak merasa bersalah. Kekuasaan membuat segalanya terasa benar. Kini, rasa itu datang terlambat, menghantui setiap tarikan napasnya. Sobari kembali menyemprotkan air dengan tekanan lebih keras, seolah ingin menenggelamkan suara-suara di kepalanya. Namun jauh di lubuk hati, ia tahu, kedamaiannya rapuh. Terminal ini sedang memanggil sisi dirinya yang paling gelap. Dan jika panggilan itu terus menggema, suatu hari nanti, tukang steam bernama Sobari tak akan mampu lagi menahan neraka yang ia kubur hidup-hidup. Dulu, nama Sobari bukan sekadar sebutan, ia adalah kutukan. Begitu namanya terucap, suara terminal bisa mendadak senyap. Para pedagang menelan ludah, para sopir menunduk, dan para preman kecil memilih minggir. Nama itu berjalan lebih dulu sebelum tubuhnya tiba, meninggalkan jejak ketakutan yang tak pernah gagal bekerja. Sobari pernah berdiri di puncak kekuasaan terminal sebagai raja tanpa mahkota. Ia tak perlu teriak, tak perlu pamer senjata. Cukup satu isyarat, dan orang-orangnya bergerak. Setiap sudut terminal berada di bawah pengawasannya, dari los pedagang, pintu keberangkatan, hingga gang sempit yang tak tersentuh lampu. Terminal adalah wilayahnya, dan hukum hanyalah cerita yang tak berlaku di sana. Ia tak mengenal kompromi. Siapapun yang menolak tunduk akan belajar arti penderitaan. Penyiksaan menjadi bahasa sehari-hari, dan kematian bukanlah ancaman kosong. Beberapa pedagang menghilang tanpa jejak, beberapa ditemukan tergeletak dengan tubuh kaku dan mata terbuka menatap langit terminal yang kejam. Sobari tidak menoleh ke belakang. Baginya, itu harga kekuasaan. Anak buahnya setia karena takut, bukan hormat. Mereka tahu, satu kesalahan kecil bisa membuat mereka bernasib sama dengan musuh-musuhnya. Sobari memimpin dengan tangan besi dan hati yang telah membatu. Setiap malam, terminal menjadi altar kekuasaannya, tempat jeritan tertelan suara mesin bas yang datang dan pergi. Tak ada yang berani melawan. Bahkan preman dari luar wilayah memilih mundur begitu mendengar namanya. Sobari dikenal tak terduga, cepat, dan mematikan. Ia tak sekadar menghancurkan tubuh, tapi juga harapan. Ia memastikan bahwa ketakutan hidup lebih lama daripada korbannya. Namun di balik kebengisan itu, ada satu hal yang membuatnya semakin mengerikan. Sobari menikmati ketenangan setelah kekacauan. Ia bisa duduk diam, menyalakan rokok, dan menatap terminal yang kembali tertib oleh rasa takut. Di sanalah ia merasa hidup, merasa berkuasa atas nasib orang lain. Waktu berlalu, darah demi darah tertimbun. Oleh rutinitas, terminal terbiasa dengan kegelapan, seolah kekerasan adalah harga yang harus dibayar agar roda kehidupan terus berputar. Nama Sobari pun menjadi legenda gelap, diceritakan dari mulut ke mulut dengan bisikan dan doa agar tak pernah kembali. Kini, kenangan itu hanya hidup di kepala orang-orang tua dan sudut-sudut terminal yang menyimpan rahasia. Sobari mungkin telah berubah wujud menjadi tukang steam yang pendiam, tetapi bayangan masa lalunya masih berkeliaran. Karena legenda sejati tak pernah mati, ia hanya menunggu saat yang tepat untuk bangkit dan menagih harga yang belum lunas. Terminal pernah benar-benar merah, bukan oleh cat atau lampu senja, melainkan oleh darah yang tumpah tanpa hitung. Setiap sudut menyimpan cerita bisu tentang jeritan yang tak sempat diselamatkan. Lantai yang kini diinjak ribuan kaki pernah menjadi saksi tubuh-tubuh tergeletak, kaku, dan dilupakan. Semua itu terjadi saat Sobari berada di puncak kekuasaannya. Pedagang kecil hidup seperti ternak yang menunggu giliran disembelih. Setiap hari mereka menyerahkan uang dengan tangan gemetar, berharap hari itu nama mereka tak disebut. Anak-anak mereka diajari untuk diam, untuk menunduk, untuk tak pernah menatap mata para preman. Terminal bukan lagi tempat mencari nafkah, melainkan ladang ketakutan yang terus menelan korban. Sobari tak pernah bertanya alasan. Keterlambatan membayar, tatapan yang dianggap menantang, atau sekadar bisikan keluhan, semua bisa berakhir sama. Ia hadir seperti badai, datang, menghancurkan, lalu pergi meninggalkan kehancuran. Tangis dan doa tak pernah cukup kuat untuk menghentikannya. Malam adalah waktu favoritnya. Saat terminal mulai sepi, Sobari memastikan kekuasaannya tetap tertanam. Di gang-gang sempit,
suara pukulan bertemu daging bercampur dengan erangan tertahan. Darah mengalir ke selokan, terseret air hujan, seolah kota berusaha mencuci dosanya sendiri. Tak ada hukum yang berani masuk. Aparat hanya menjadi penonton bisu, memilih menutup mata daripada menjadi nama berikutnya dalam daftar kematian. Sobari tahu itu. Ia memanfaatkan ketakutan semua pihak, menjadikan terminal kerajaan yang tak tersentuh. Yang paling menyakitkan bukan hanya kekerasannya, tetapi ketenangan setelahnya. Sobari bisa berdiri di antara korban, menatap tubuh yang tak lagi bergerak, lalu pergi tanpa rasa bersalah. Hatinya kala itu kosong, tak ada ruang untuk penyesalan atau ampunan. Namun darah tak pernah benar-benar hilang. Ia meresap ke tanah, menempel pada ingatan orang-orang yang selamat. Setiap langkah di terminal ini masih berderit oleh kenangan itu, meski waktu mencoba menutupinya dengan rutinitas dan kebisingan baru. Kini, ketika Sobari berdiri sebagai tukang steam yang pendiam, masa lalu itu masih bernafas. Darah yang pernah ia tumpahkan menjadi bayangan panjang di belakangnya, bayangan yang suatu hari bisa kembali menyelimuti terminal, menagih dosa yang belum pernah benar-benar ditebus. Tak ada kekuasaan yang runtuh tanpa suara. Kejatuhan Sobari dimulai dari bisikan yang dulu ia ciptakan sendiri. Anak buah yang pernah tunduk karena takut mulai saling curiga, saling menimbang siapa yang lebih dulu berkhianat demi menyelamatkan diri. Di balik ketaatan palsu, benih pengkhianatan tumbuh subur, menunggu saat yang tepat untuk menancap di punggung sang raja. Malam itu, terminal kembali basah oleh darah. Namun kali ini berbeda, bukan pedagang kecil yang menjadi korban, melainkan orang-orang Sobari sendiri. Sebuah pertemuan berubah menjadi perang kecil. Teriakan bercampur tembakan dan senjata tajam. Sobari bertarung seperti biasa, brutal, cepat, mematikan, namun untuk pertama kalinya, musuhnya mengenal setiap gerakannya. Ia terluka, bukan hanya tubuhnya, tapi juga keyakinannya. Saat darah mengalir dari pelipisnya, Sobari menyadari sesuatu yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Ketakutan kini berdiri di hadapannya, bukan di bawah kakinya. Dunia yang ia bangun dengan kekerasan sedang runtuh, dan ia tak lagi memegang kendali penuh. Di saat kekacauan mencapai puncak, sirene meraung menembus malam. Aparat datang, bukan sebagai penonton seperti dulu, melainkan sebagai pemburu. Seseorang telah membuka pintu neraka itu dari dalam. Sobari menatap sekeliling, mencari wajah-wajah setia, namun yang ia temukan hanyalah punggung-punggung yang berlari menjauh. Ia melawan hingga napasnya terengah. Namun jumlah dan luka membuatnya jatuh. Borgol dingin melingkar di pergelangan tangannya, besi yang lebih menghina daripada pukulan manapun. Untuk pertama kalinya, Sobari merasakan kehilangan total, kekuasaan, wilayah, dan nama yang dulu membuat dunia gemetar. Berita penangkapannya menyebar cepat. Terminal berguncang oleh kelegaan bercampur trauma. Beberapa menangis, beberapa bersyukur, namun tak sedikit yang tetap takut bahwa ini hanyalah jeda sebelum teror kembali. Nama Sobari tak lagi terdengar di teriakan, tapi masih hidup di mimpi buruk. Di balik jeruji, hari-hari berjalan lambat. Kekerasan yang dulu ia banggakan kini menjadi bayang-bayang yang menghantuinya dalam keheningan. Tanpa anak buah, tanpa wilayah, tanpa kuasa, Sobari dipaksa menatap dirinya sendiri, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ketika akhirnya ia bebas, ia tidak kembali sebagai raja. Ia menghilang dari dunia hitam terminal, dari bisikan ketakutan, dari panggung kekuasaan yang pernah ia kuasai. Seolah Sobari mati malam itu, dan yang tersisa hanyalah tubuh yang mencari tempat bersembunyi dari masa lalunya. Namun legenda tak benar-benar lenyap. Ia hanya tenggelam, menunggu waktu. Dan terminal, yang pernah ia kuasai dengan darah, tak pernah lupa cara memanggil kembali raja yang jatuh, saat kekacauan kembali meminta tuannya. Bertahun-tahun setelah kejatuhannya, terminal hampir tak mengenali Sobari. Rambutnya memutih di beberapa bagian, wajahnya dipahat oleh waktu dan penyesalan. Ia kembali tanpa pengumuman, tanpa rombongan, tanpa nama besar yang dulu mendahuluinya. Ia masuk ke terminal seperti bayangan, ada, namun berusaha tak terlihat. Ia memilih pekerjaan yang paling rendah dan paling basah, tukang steam. Setiap hari ia berdiri di antara lumpur dan oli, membiarkan air bertekanan tinggi menghantam badan bas dan truk. Upahnya kecil, pekerjaannya berat, namun ia tak pernah menawar. Seolah rasa lelah adalah hukuman yang ia terima dengan sukarela. Sobari tak banyak bicara, ia menjawab seperlunya, menunduk lebih sering daripada menatap.
Tak ada lagi teriakan perintah, tak ada ancaman. Yang tersisa hanya gerak tubuh yang kaku dan disiplin, seperti seseorang yang takut jika sedikit saja lengah, masa lalunya akan menyeretnya kembali. Beberapa orang lama mengenalinya, tatapan mereka bercampur ngeri dan tak percaya. Mereka melihat monster yang dulu menghancurkan hidup mereka kini menyemprotkan air dengan tangan gemetar. Namun Sobari tak meminta maaf, tak menjelaskan apapun. Ia memilih diam, karena baginya, kata-kata tak akan pernah cukup menebus darah. Setiap semprotan air menjadi pengakuan yang tak terucap. Setiap noda yang luruh dari badan Bas terasa seperti dosa yang coba ia lepaskan, meski ia tahu tak semua bisa dibersihkan. Saat malam tiba dan terminal mulai sepi, Sobari sering duduk sendiri, memandang lantai basah yang memantulkan cahaya lampu. Ia hidup sederhana, tidur di ruang sempit dekat tempat kerjanya, makan seadanya. Tak ada ambisi, tak ada rencana besar. Tujuannya satu, bertahan tanpa menyakiti siapapun. Hidup tenang, sejauh mungkin dari kekuasaan yang dulu ia sembah. Namun penebusan sejati jarang memberi kedamaian penuh. Di balik ketenangan yang ia bangun, ada kegelisahan yang terus berdenyut. Sobari tahu, ia bukan orang baik yang berubah, ia hanyalah orang jahat yang berhenti bergerak. Dan terminal, dengan segala kekerasan yang berulang, selalu menguji keputusan itu. Sobari kembali bukan untuk memerintah, bukan untuk ditakuti. Ia kembali untuk diam, namun di tempat seperti terminal, keheningan seringkali hanya jeda sebelum badai. Dan tanpa ia sadari, penebusan tanpa kata itu perlahan mendekatkannya pada takdir yang tak pernah benar-benar pergi. Ketenteraman di terminal ternyata rapuh, seperti kaca tipis yang retak oleh sentuhan pertama kekerasan. Awalnya hanya bisik-bisik, uang keamanan yang naik, lapak yang dipindahkan paksa, dan wajah-wajah asing yang mulai mondar-mandir dengan tatapan lapar kuasa. Sobari mendengarnya dari potongan percakapan, dari nada takut yang kembali merayap di suara pedagang. Tak lama kemudian, dua nama mulai sering disebut, Sugeng dan Warto. Mereka datang membawa kelompok masing-masing, bergerak terpisah namun dengan tujuan yang sama, menguasai terminal. Sugeng dikenal licik dan tenang, senyumnya tipis namun matanya dingin. Warto sebaliknya, kasar dan meledak-ledak, memerintah dengan teriakan dan pukulan. Dua wajah kekerasan yang berbeda, namun sama-sama mematikan. Pedagang kecil kembali merasakan mimpi buruk lama. Pungutan harian diberlakukan, penolakan dibalas dengan intimidasi. Lapak yang tak mau tunduk dirusak, barang dagangan dibuang begitu saja. Terminal yang sempat bernapas kini kembali sesak oleh ketakutan yang akrab, seolah masa lalu bangkit dengan nama baru. Sobari melihat semuanya dari kejauhan. Ia tetap di tempat steam, menyemprotkan air dengan gerakan mekanis. Namun matanya tak lagi kosong. Setiap teriakan, setiap tamparan, menggoreskan luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Ia tahu pola ini, ia pernah menjadi pusatnya. Sugeng dan Warto segera menyadari bahwa terminal ini punya sejarah. Mereka mendengar cerita tentang raja lama yang tumbang, tentang darah dan ketakutan. Namun bagi mereka, legenda hanyalah cerita usang. Dunia kini milik yang berani merebutnya. Dan mereka berniat melakukannya tanpa sisa. Anak buah kedua kelompok itu mulai berkeliling, menandai wilayah, menguji nyali. Mereka tertawa keras, memamerkan kekuasaan baru. Beberapa bahkan mendekati tempat steam Sobari, melempar ejekan, namun belum benar-benar mengenal siapa pria parubaya yang mereka anggap tak berarti itu. Malam hari, terminal kembali berubah wajah. Suara tawa digantikan oleh erangan tertahan. Beberapa pedagang pulang dengan tubuh memar, membawa rasa malu dan takut. Sobari melihat mereka berlalu, langkahnya berat, hatinya lebih berat lagi. Ia tahu ketenteraman yang ia cari tak pernah benar-benar ada. Terminal ini selalu kotor, jika bukan oleh oli dan lumpur, maka oleh keserakahan manusia. Dan ketika Sugeng dan Warto menancapkan kuku mereka, Sobari mulai menyadari satu hal yang mengerikan, masa lalu yang ia kubur kini sedang digali paksa oleh tangan orang lain. Hari-hari di terminal berubah suram. Pedagang yang dulu mulai berani tersenyum kini kembali menunduk, menyusun barang dagangan dengan tangan gemetar. Setiap langkah kaki asing membuat jantung mereka berdegup lebih cepat. Mereka berbicara pelan, seolah suara keras bisa mengundang bencana. Terminal kembali mengajarkan satu pelajaran lama, bertahan hidup berarti diam. Para sopir pun tak lagi merasa aman. Mereka membayar pungutan sebelum mesin bas dimatikan, menyerahkan uang dengan wajah kaku. Beberapa mencoba melawan,
namun pulang dengan kaca bas pecah atau tubuh lebam. Jalanan terasa lebih panjang, dan terminal tak lagi menjadi tempat singgah, melainkan ancaman yang harus dilewati. Sugeng dan Warto memperkuat cengkeraman mereka. Anak buah berjaga di setiap sudut, memeriksa, menagih, dan menekan. Kekuasaan mereka dipertontonkan terang-terangan, tanpa rasa takut pada hukum atau akibat. Terminal kembali berbau ancaman, bukan hanya oleh kekerasan, tapi oleh keyakinan bahwa tak ada yang bisa menghentikannya. Sobari menyaksikan semuanya dalam diam. Ia melihat pedagang tua yang dulu pernah ia teror kini kembali menjadi korban. Ada rasa pahit yang menyusup ke dadanya, bukan marah, bukan takut, melainkan pengakuan sunyi bahwa ia pernah menciptakan dunia seperti ini. Ia menyadari, teror baru ini tumbuh di tanah yang dulu ia sirami dengan darah. Suatu sore, ia melihat seorang kernet muda dipukul hanya karena terlambat membayar. Tubuh pemuda itu terhuyung, namun tak ada yang berani menolong. Sobari melangkah setengah langkah ke depan, lalu berhenti. Tangannya mengepal, napasnya berat. Ia kembali memilih diam, meski setiap serat tubuhnya berteriak. Terminal terasa lebih sempit, asap knalpot terasa lebih pekat, suara mesin lebih kasar. Bahkan udara seolah menekan dada, membuat orang berjalan lebih cepat, lebih menunduk. Teror bukan hanya terlihat, ia terasa, merayap ke dalam keseharian. Malam demi malam berlalu dengan ketegangan yang tak terucap. Di sudut-sudut gelap, pertemuan rahasia terjadi, keputusan brutal diambil. Sugeng dan Warto bersaing diam-diam, namun keduanya sepakat pada satu hal, terminal harus tunduk sepenuhnya. Di antara semua itu, Sobari berdiri di tempatnya, seperti tiang tua yang menahan bangunan rapuh. Ia tahu, teror ini tak akan berhenti sendiri. Dan ketika terminal kembali berbau ancaman, pertanyaannya bukan lagi apakah kekerasan akan meledak, melainkan siapa yang akan kembali menyalakan api yang pernah hampir membakar semuanya. Sugeng pertama kali melihat Sobari tanpa sengaja. Ia sedang berjalan menyusuri area belakang terminal, memastikan anak buahnya bekerja rapi, ketika pandangannya tertumbuk pada seorang tukang steam yang berdiri sendirian. Pria parubaya itu menyemprot kolong bas dengan gerakan tenang, terlalu tenang untuk tempat sekacau terminal. Awalnya Sugeng hendak berlalu. Tukang steam hanyalah bayangan dalam dunia kekuasaan. Namun entah mengapa, langkahnya terhenti. Ada sesuatu yang salah. Bukan pada tubuh Sobari, bukan pada pakaiannya, melainkan pada caranya berdiri. Tegap, siap, seperti seseorang yang selalu menghitung jarak dan kemungkinan. Sugeng menatap lebih lama. Kabut air tipis menyibak wajah Sobari, dan di sanalah ia melihatnya, sepasang mata yang tak panik, tak tunduk, tak memohon. Mata itu diam, dalam, dan dingin. Bukan mata orang kalah. Bukan mata orang yang terbiasa dipukul. Bulu kuduk Sugeng meremang tanpa alasan yang jelas. Ia pernah melihat tatapan seperti itu sebelumnya. Bukan di terminal ini, tapi di tempat-tempat kotor lain, pada orang-orang yang sudah melewati terlalu banyak kekerasan hingga tak lagi takut padanya. Tatapan orang yang tahu persis bagaimana rasanya membunuh, dan tak ingin melakukannya lagi. Sobari merasakan pandangan itu. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Pandangan mereka bertemu, hanya sesaat, namun cukup lama untuk menimbulkan ketegangan yang tak kasat mata. Tak ada kata, tak ada gerakan. Hanya dua pria yang saling menimbang bahaya. Sugeng memalingkan wajah lebih dulu. Ia tertawa kecil, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaan berlebihan. Tukang steam tua tak mungkin berarti apa-apa. Namun langkahnya terasa lebih berat ketika ia pergi, dan senyum tipisnya menghilang begitu saja. Di belakangnya, Sobari kembali menunduk. Air kembali menyembur, namun pikirannya telah berubah. Ia tahu tatapan itu, tatapan orang yang mencium bau darah lama. Dan untuk pertama kalinya sejak ia kembali ke terminal, Sobari merasa dirinya benar-benar terlihat. Sepanjang hari, Sugeng gelisah. Ia bertanya pada anak buah tentang tukang steam itu, namun tak satu pun tahu apa-apa. Orang lama, kata mereka, pendiam, nggak pernah bikin masalah. Jawaban itu justru membuat Sugeng makin tidak tenang. Karena di dunia yang dikuasai kekerasan, orang yang tak pernah bikin masalah seringkali adalah masalah terbesar. Dan tanpa disadari siapapun, satu tatapan singkat di tempat steam telah menyalakan firasat buruk, bahwa terminal ini menyimpan sesuatu yang belum selesai, dan mungkin sedang bangun dari tidur panjangnya. Sugeng dan Warto berdiri di puncak kekuasaan terminal, namun puncak itu terasa sempit.
Mereka menguasai wilayah dengan cara yang berbeda, tapi sama kejamnya. Sugeng bergerak rapi, mengatur pungutan, membagi wilayah, dan menyuap pihak-pihak tertentu agar mata tetap tertutup. Warto memilih jalan kasar, memastikan ketakutan tumbuh cepat lewat bogem dan senjata tajam. Dua raja kecil, memerintah dengan cara masing-masing. Terminal pun terbagi tanpa garis yang jelas. Di satu sisi, anak buah Sugeng berjaga dengan senyum palsu dan ancaman terselubung. Di sisi lain, kelompok Warto menegaskan kuasa lewat teriakan dan darah. Mereka tak saling percaya, namun memahami bahwa perang terbuka hanya akan melemahkan keduanya. Untuk sementara, keseimbangan kejam itu dipertahankan. Namun di balik kesepakatan diam, ada ketakutan yang sama. Keduanya mendengar cerita tentang masa lalu terminal, tentang satu nama yang pernah membuat semuanya tunduk. Sugeng menertawakannya di depan anak buah, menyebutnya dongeng orang tua. Warto memaki, menyebut legenda tak akan bangkit lagi. Tapi ketika mereka sendirian, cerita itu tak lagi terasa lucu. Sugeng mulai mengamati orang-orang lama. Ia memerintahkan anak buahnya mencatat wajah-wajah yang terlalu tenang, terlalu pendiam, terlalu tak peduli pada kekuasaan baru. Baginya, legenda tak selalu datang dengan teriakan, kadang ia bersembunyi di balik diam yang mencurigakan. Warto lebih langsung. Ia menguji nyali, mencari perlawanan sekecil apapun untuk dihancurkan. Ia ingin memastikan tak ada ruang bagi masa lalu untuk bernapas. Setiap penolakan, sekecil apapun, dibalas berlebihan. Pesannya jelas, terminal kini punya tuan baru. Nama Sobari belum mereka ucapkan keras-keras, namun bayangannya mulai berputar di kepala mereka. Tatapan di tempat steam itu tak bisa dilupakan Sugeng. Warto pun mendengar laporan tentang tukang tua yang tak pernah takut, tak pernah tunduk. Hal-hal kecil yang menumbuhkan kecurigaan. Mereka sepakat dalam satu hal, legenda lama berbahaya, meski hanya sebagai cerita. Jika benar masih ada sisa-sisanya, maka harus dipastikan tak pernah bangkit. Lebih baik menghancurkan bayangan daripada menunggu wujudnya muncul. Di tengah terminal yang mereka kuasai dengan kekerasan, Sugeng dan Warto duduk di kursi rapuh yang dibangun dari rasa takut. Mereka merasa berkuasa, namun tak pernah benar-benar tenang. Karena dua raja kecil tahu satu kebenaran pahit, terminal ini pernah punya penguasa sejati, dan jejaknya belum sepenuhnya hilang. Siang itu terminal lebih ramai dari biasanya. Bas berjejer, klakson bersahutan, dan suara manusia bertumpuk tanpa jeda. Di tengah hiruk-pikuk itu, Sobari tetap berdiri di tempat steamnya, menyemprotkan air ke badan bas dengan ritme yang sama, tenang, dingin, seolah dunia di sekitarnya tak pernah berubah. Langkah-langkah berat mendekat, tawa keras memecah kebisingan terminal, tawa yang dibuat untuk didengar semua orang. Anak buah Sugeng datang dari satu arah, sementara kelompok Warto muncul dari arah berlawanan. Mereka sengaja memilih waktu ramai, sengaja memilih tempat terbuka. Ini bukan sekadar kunjungan, ini pertunjukan. Pak Tua, salah satu dari mereka berteriak, menendang ember air hingga terguling. Air kotor mengalir di tanah. Kerja begini cukup buat makan nggak? Atau mau cari tambahan dari kami? Tawa kembali meledak, disusul ejekan yang makin kasar. Sobari menghentikan semprotan air. Ia berdiri tegak, perlahan menutup keran. Ia tak langsung menoleh. Diamnya justru membuat suasana berubah, tawa terdengar dipaksakan, seperti orang-orang yang tertawa untuk menutupi kegelisahan sendiri. Salah satu preman maju lebih dekat, menunjuk dada Sobari. Terminal ini punya aturan baru. Orang lama harus nurut, jangan sok tenang di sini. Nada suaranya tinggi, penuh tantangan. Beberapa pedagang berhenti bergerak, menahan napas, merasakan bau masalah yang familiar. Akhirnya Sobari menoleh. Tatapannya menyapu wajah-wajah di depannya, muda, liar, lapar kuasa. Tak ada kemarahan di sana, tak ada takut. Hanya penilaian sunyi, seperti seseorang yang sedang mengukur jarak dan akibat. Untuk sesaat, ejekan berhenti. Kenapa diam? Seorang lain mendorong bahunya. Udah tua, Pak, jangan sok jago. Dorongan itu ringan, namun cukup untuk membuat semua mata tertuju pada Sobari. Terminal seolah membeku menunggu reaksinya. Sobari melangkah satu langkah ke depan. Bukan mundur, bukan menyerang. Hanya satu langkah yang membuat jarak mereka semakin dekat. Suaranya akhirnya keluar, rendah dan datar, hampir tenggelam oleh kebisingan terminal. Pergi, kata itu sederhana, tapi ada sesuatu di dalamnya, berat, penuh pengalaman, dan tak menawarkan pengulangan.
Anak buah Sugeng dan Warto saling pandang, ragu antara tertawa atau mundur. Mereka datang untuk menantang tukang steam. Namun tanpa mereka sadari, mereka baru saja mengetuk pintu sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang mereka rencanakan. Sobari kembali diam setelah satu kata itu keluar dari mulutnya. Ia tak melawan, tak mengejar, tak membalas ejekan yang masih tersisa di udara. Namun di balik wajah datarnya, sesuatu bergerak pelan, berat, dan mematikan. Amarah lama yang selama bertahun-tahun ia kunci rapat kini terbangun, menggeliat seperti binatang buas yang lama kelaparan. Denyut nadinya berubah. Setiap suara di terminal terdengar lebih jelas, lebih tajam. Langkah kaki para preman, desahan napas orang-orang yang menonton, bahkan bunyi tetesan air dari selang steam, semuanya masuk ke dalam kesadarannya dengan ketelitian yang pernah ia miliki dulu. Tubuhnya mengingat sesuatu yang pikirannya coba lupakan. Ia menunduk, memejamkan mata sesaat. Di balik kelopak itu, bayangan lama muncul, wajah-wajah penuh ketakutan, malam-malam berlumur darah, dan dirinya sendiri yang tak pernah ragu mengambil nyawa. Sobari menggertakkan gigi. Ia benci bahwa bagian dirinya itu masih hidup. Ia benci bahwa terminal selalu berhasil memanggilnya kembali. Para preman itu pergi sambil tertawa, merasa menang karena tak terjadi apa-apa. Mereka tak tahu bahwa tawa mereka adalah kesalahan. Sobari memperhatikan punggung mereka menjauh, menghitung langkah, mencatat cara berjalan, dan arah pergi. Kebiasaan lama muncul tanpa diminta, insting seorang pemburu yang tak pernah benar-benar mati. Pedagang-pedagang perlahan kembali bergerak, namun rasa takut masih menggantung. Beberapa melirik Sobari dengan cemas, seolah berharap sekaligus takut akan sesuatu. Sobari merasakan tatapan-tatapan itu seperti beban di pundaknya. Ia tahu, jika darah kembali tumpah, terminal ini akan kembali mengingat siapa dirinya sebenarnya. Tangannya bergetar halus ketika ia membuka kembali keran air. Semprotan keras menyambar badan Bas, namun kali ini bukan untuk membersihkan. Ia membiarkan air menyamarkan wajahnya, menyembunyikan mata yang kini tak lagi kosong. Di sana ada keputusan yang belum diucapkan. Sobari sadar, ia telah terlalu lama berpura-pura bahwa ia bisa hidup tenang di tempat ini. Terlalu lama percaya bahwa diam adalah penebusan. Tapi dunia hitam tak mengenal pensiun. Dan orang-orang seperti Sugeng dan Warto tak akan berhenti hanya dengan satu kata peringatan. Di dadanya, amarah itu tak lagi bisa ditahan. Ia tidak tahu kapan, tidak tahu bagaimana, namun ia yakin pada satu hal yang membuat napasnya berat, pertumpahan darah bukan lagi kemungkinan. Ia adalah kepastian, dan ketika Sobari mengangkat wajahnya menatap terminal yang riuh, matanya tak lagi meminta kedamaian. Ia hanya menunggu waktu, karena jika darah harus tumpah, maka ia akan memastikan, ini menjadi yang terakhir. Keributan itu meledak tanpa aba-aba. Sebuah teriakan memecah udara, disusul suara benda jatuh dan langkah kaki berlarian. Dua kelompok preman kembali datang, kali ini bukan untuk mengejek. Wajah-wajah mereka tegang, tangan menggenggam tongkat besi dan pisau. Terminal yang biasanya gaduh mendadak berubah arah, semua orang tahu, ini bukan keributan biasa. Sobari berdiri di tengah kekacauan itu. Ia tak mundur. Ketika tongkat besi pertama melayang ke arahnya, tubuhnya bergerak lebih cepat dari pikirannya. Ia menepis, memutar badan, dan membalas dengan pukulan pendek yang menghentikan langkah penyerang. Gerakannya bersih, efisien, gerakan seseorang yang telah bertahun-tahun hidup dalam kekerasan. Pisau berkilat di udara, Sobari menghindar tipis, meraih pergelangan tangan lawan, dan menjatuhkannya ke aspal. Benturan keras menggema, orang-orang berteriak, pedagang berhamburan mencari perlindungan. Terminal berubah menjadi arena maut, di mana suara mesin bas kalah oleh denting besi dan napas terengah. Anak buah Sugeng dan Warto menyerang bersamaan. Jumlah mereka banyak, tapi Sobari tak panik. Ia bergerak maju, bukan bertahan. Setiap langkahnya menekan, memecah formasi mereka. Pukulan demi pukulan menghantam, membuat lawan-lawannya terhuyung dan jatuh satu persatu. Tak ada amarah berlebihan, hanya ketepatan yang dingin. Tongkat besi kembali diayunkan, menghantam bahunya. Sobari mengerang tertahan, namun tetap berdiri. Rasa sakit justru menajamkan fokusnya. Ia merampas tongkat itu dan memukulkannya ke tanah, menghentikan serangan berikutnya. Beberapa preman mundur, wajah mereka mulai menunjukkan keraguan. Sugeng dan Warto akhirnya muncul di pinggir keributan, menyaksikan dengan mata menyipit.
Mereka melihat sesuatu yang tak mereka perkirakan, bukan tukang steam yang ketakutan, melainkan bayangan legenda yang mereka coba kubur. Terminal yang mereka kira sudah dikuasai kini berbalik melawan mereka. Perkelahian menyebar ke seluruh area. Bus-bus berhenti, klakson meraung panik. Asap dan debu bercampur keringat, menciptakan kabut kacau. Sobari berada di pusatnya, bergerak seperti poros yang memutar kekerasan ke arah para penantangnya. Satu demi satu, anak buah kedua kelompok mulai tumbang atau melarikan diri. Keberanian mereka runtuh bersamaan dengan kepercayaan diri. Yang tersisa hanyalah ketakutan mentah, perasaan yang dulu Sobari tanamkan di terminal ini. Ketika ia berhenti sejenak, napasnya berat, matanya menyapu sekeliling. Terminal hancur oleh kekacauan, namun sunyi aneh mulai merayap. Duel di tengah terminal telah mengubah segalanya. Dan semua yang menyaksikan tahu, pertarungan ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Aspal terminal tak lagi sekadar hitam dan berdebu. Ia basah, licin, dan hangat oleh darah yang mengalir tanpa sempat disadari siapapun. Satu persatu anak buah Sugeng dan Warto tumbang, ada yang terjerembab sambil memegangi perut, ada yang terkapar dengan mata terbelalak, ada pula yang menjerit meminta tolong namun tak ada yang berani mendekat. Jeritan memenuhi udara, memantul di dinding terminal dan bercampur dengan suara bas yang terhenti mendadak. Orang-orang berlari ke segala arah, beberapa terjatuh, beberapa bersembunyi di balik kios dan ban cadangan. Terminal berubah menjadi neraka terbuka, tempat keberanian dan ketakutan bertabrakan tanpa aturan. Sobari bergerak di antara tubuh-tubuh yang jatuh. Wajahnya keras, napasnya teratur meski darah menodai bajunya. Setiap serangan yang ia lepaskan bukan luapan emosi, melainkan keputusan. Ia tak membabi buta, ia mengakhiri perlawanan, satu persatu, dengan cara yang membuat musuh-musuhnya mengerti bahwa ini bukan sekadar perkelahian jalanan. Beberapa preman mencoba kabur, namun terhenti oleh rasa panik mereka sendiri. Mereka terpeleset di aspal yang basah, tersandung tubuh rekan mereka, dan jatuh dengan jeritan putus asa. Ketakutan menjalar cepat, lebih cepat dari luka. Apa yang dimulai sebagai unjuk kekuasaan kini berubah menjadi pembantaian sepihak. Pedagang dan sopir yang mengintip dari kejauhan tak mampu berkata apa-apa. Mereka melihat bayangan lama hidup kembali, lebih sunyi, lebih dingin, dan jauh lebih menakutkan. Tidak ada teriakan perintah dari Sobari, tidak ada ancaman. Kekerasan itu sendiri sudah cukup bicara. Sugeng dan Warto menyaksikan dari sisi yang berbeda, wajah mereka tegang. Anak buah mereka yang tadi berani kini runtuh dalam hitungan menit. Keyakinan yang mereka bangun dengan uang dan ancaman mulai hancur, digantikan kesadaran pahit bahwa mereka telah memancing sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Darah terus mengalir, menyusuri celah-celah aspal menuju selokan. Terminal seakan kembali ke masa lalu, ke hari-hari ketika hidup dan mati diputuskan di tempat yang sama, oleh tangan orang yang sama. Beberapa jeritan berubah menjadi isak, lalu senyap. Ketika akhirnya Sobari berdiri di tengah aspal yang basah oleh darah, tak banyak yang masih berani bergerak. Udara terasa berat, seolah terminal menahan napasnya sendiri. Satu hal menjadi jelas bagi siapapun yang menyaksikan, ini bukan lagi soal wilayah atau uang. Ini adalah akhir dari kesalahan besar, dan awal dari hukuman yang belum selesai. Tak ada lagi keraguan di langkah Sobari. Setiap gerakannya kini mengalir tanpa pikir panjang, seolah tubuhnya mengambil alih kendali penuh. Ia maju menembus kekacauan dengan ketenangan yang mengerikan, kejam, cepat, dan tepat sasaran. Monster lama yang ia kubur bertahun-tahun akhirnya bangkit, dan ia tak lagi menahannya. Ia membaca pergerakan lawan sebelum mereka sempat menyerang. Sebuah ayunan ditangkis, pergelangan diputar, tubuh dijatuhkan. Pisau terlepas, napas tercekik. Semua terjadi dalam detik-detik pendek yang mematikan. Sobari tidak berteriak, tidak mengancam. Kekerasan itu sendiri menjadi bahasanya. Wajahnya kosong, bukan karena tak ada emosi, melainkan karena emosi telah disublimkan menjadi fungsi. Ia tahu kapan harus berhenti dan kapan harus mengakhiri. Orang-orang yang masih berdiri mundur dengan mata membesar, mereka melihat legenda yang selama ini hanya mereka dengar sebagai dongeng bisu. Terminal menonton dalam diam yang mengerikan. Bahkan klakson bas akan enggan berbunyi. Setiap langkah Sobari meninggalkan jejak yang membuat keberanian runtuh sebelum sempat tumbuh. Mereka yang mencoba menyerang balik segera menyadari kesalahan itu, gerakan mereka terlalu lambat, niat mereka terlalu ragu.
Sugeng merasakan dadanya mengencang. Ini bukan tukang steam. Ini bukan pria parubaya yang bisa ditekan. Ini adalah pusat badai. Warto, yang biasanya meledak-ledak, kini terdiam, rahangnya mengeras, matanya mencari celah yang tak pernah ada. Sobari bergerak seperti poros, memecah sisa-sisa perlawanan. Ia mengubah arah kekerasan dengan efisiensi yang mengerikan, seolah setiap sudut terminal telah ia hafal. Beberapa yang tersisa menjatuhkan senjata, memilih hidup daripada harga diri yang hancur. Legenda itu kini berdiri nyata, berlumur keringat dan darah, namun tetap tegak. Tak ada sorak kemenangan, tak ada rasa puas, hanya ketegasan dingin bahwa kekacauan ini harus berakhir, dan ia adalah satu-satunya yang mampu memaksanya. Saat ia berhenti, napasnya teratur, pandangannya menyapu terminal yang porak-poranda. Monster lama telah bangkit, bukan karena ingin berkuasa, melainkan karena dunia memaksanya. Dan semua yang menyaksikan tahu satu kebenaran pahit, ketika legenda hidup kembali, tidak ada tempat untuk setengah-setengah. Sugeng akhirnya tak bisa lagi bersembunyi di balik anak buahnya. Arena di tengah terminal menyempit, menyisakan jarak pendek antara dirinya dan Sobari. Senyap yang aneh turun, memaksa semua mata tertuju pada dua sosok itu. Sugeng menggenggam senjata dengan tangan yang tak lagi stabil, kepercayaan dirinya runtuh bersama pasukannya. Ia mencoba bicara, suaranya tercekat. Kata-kata yang biasa ia pakai untuk menekan orang lain kini terdengar rapuh. Tatapannya berkelana, mencari celah, mencari bantuan yang tak pernah datang. Untuk pertama kalinya, Sugeng menyadari bahwa ia salah membaca sejarah terminal ini, salah menantang legenda yang seharusnya dibiarkan tidur. Sobari melangkah maju, pelan namun pasti. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya ketegasan yang dingin. Setiap langkah mendekatkan Sugeng pada kenyataan yang tak bisa ia tawar. Terminal terasa menyusut di sekitar mereka, seolah ruang itu sendiri memihak pada akhir yang akan terjadi. Sugeng mundur satu langkah, lalu terhenti. Kakinya tergelincir di aspal yang basah. Ketika ia menatap kembali ke depan, mata Sobari sudah terlalu dekat. Ketakutan akhirnya menang, tercetak jelas di wajah Sugeng, menghapus sisa-sisa kesombongan yang dulu ia banggakan. Pertarungan itu singkat, tak ada teriakan panjang, tak ada drama berlebihan. Sobari bergerak dengan presisi yang kejam, menghentikan perlawanan Sugeng dalam hitungan detik. Senjata terlepas, tubuh melemah, dan Sugeng jatuh di hadapannya, tak lagi sebagai raja kecil, melainkan manusia biasa yang kalah. Sugeng tergeletak, napasnya tersengal. Ia mencoba berbicara, namun yang keluar hanya udara dan ketakutan. Sobari menatapnya sejenak, cukup lama untuk memastikan tak ada lagi ancaman. Tak ada kebencian di sana, hanya keputusan yang telah diambil. Ketika semuanya berakhir, Sugeng tak bangun lagi. Terminal kembali sunyi, seolah menelan akhir itu tanpa sorak maupun ratapan. Anak buah yang tersisa menunduk atau berlari, meninggalkan tubuh pemimpin mereka. Sobari berdiri di tempatnya, bahu naik turun oleh napas yang berat. Satu raja kecil telah jatuh. Namun ia tahu, satu lagi masih berdiri. Dan selama ancaman itu ada, terminal belum benar-benar bebas. Warto melihat kejatuhan Sugeng dan hatinya runtuh seketika. Keberanian yang selama ini ia banggakan menguap, digantikan naluri paling dasar, bertahan hidup. Tanpa teriakan, tanpa perintah, ia berbalik dan lari, menembus kerumunan yang kacau, menghilang di antara bas dan kios yang gelap. Langkahnya tergesa, napasnya memburu. Ia menjatuhkan senjata demi berlari lebih cepat, menabrak apapun yang menghalangi. Terminal yang tadi ia kuasai kini terasa seperti labirin yang memerangkapnya. Setiap sudut menyimpan bayangan, setiap suara terasa seperti langkah kematian yang mendekat. Sobari melihat punggung itu menjauh, dan langsung bergerak. Tak ada teriakan peringatan, tak ada keraguan. Ia mengejar dengan kecepatan yang mengejutkan untuk tubuh parubaya, membaca jalur pelarian seperti peta lama yang ia hafal di luar kepala. Terminal ini pernah menjadi wilayahnya, tak ada jalan yang asing. Warto berbelok ke gang sempit di belakang los, berharap gelap menyelamatkannya. Ia tersandung, bangkit, lalu kembali berlari. Jantungnya berdentum keras, keringat dingin mengalir di pelipis. Di kepalanya, semua ancaman yang pernah ia lontarkan kini berbalik menjadi kutukan. Langkah Sobari terdengar di belakang, teratur, dekat, tak terhindarkan. Warto menoleh, panik, dan itulah kesalahannya. Dalam sepersekian detik, jarak menyusut. Sobari menutup ruang dengan satu gerak tegas,
menghentikan pelarian yang rapuh itu. Tak ada permohonan yang benar-benar keluar. Tak ada kesepakatan yang ditawarkan. Bagi Sobari, Warto bukan lagi orang, ia adalah sumber kekacauan yang harus diakhiri. Keputusan diambil tanpa suara, tanpa emosi yang tersisa. Akhir Warto terjadi di sudut terminal yang sunyi, jauh dari sorot mata ramai. Ia jatuh, dan dunia yang ia bangun dengan teriakan runtuh bersama napas terakhirnya. Tak ada saksi yang bersorak, tak ada yang meratap. Hanya keheningan yang menutup bab itu. Sobari berdiri sesaat, memastikan semuanya selesai. Lalu ia berbalik, meninggalkan gang itu seperti ia meninggalkan banyak hal lain dalam hidupnya. Tak ada belas kasihan bagi pengacau terminal, karena bagi Sobari, belas kasihan telah habis terpakai sejak lama. Terminal mendadak membeku, seolah waktu enggan melangkah lebih jauh. Dua kelompok preman telah musnah, menyisakan tubuh-tubuh tergeletak dan senyap yang menekan dada. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi tawa kasar. Bahkan klakson bas pun seakan menahan diri, takut merusak keheningan yang lahir dari ketakutan kolektif. Orang-orang perlahan muncul dari persembunyian. Pedagang mengintip dari balik kios, sopir mengintai dari kabin bas, kernet berdiri kaku dengan napas tertahan. Mata mereka tertuju pada satu sosok di tengah terminal, Sobari. Tak ada yang berani mendekat, tak ada yang berani berbicara. Aspal yang basah memantulkan cahaya lampu terminal, memperlihatkan jejak akhir pertumpahan darah. Bau besi dan debu bercampur di udara. Beberapa orang menutup mulut, menahan mual dan gemetar. Ini bukan kemenangan yang dirayakan, ini adalah akhir yang dipahami tanpa perlu dijelaskan. Sobari berdiri tegak, bajunya bernoda, napasnya pelan dan terukur. Wajahnya kembali datar, seperti sebelum semua ini dimulai. Namun mata itu, mata yang sama yang dulu menanamkan teror, kini menatap sekeliling dengan kesadaran penuh. Ia melihat ketakutan, dan ia juga melihat sesuatu yang lain, harapan yang malu-malu, takut untuk muncul. Seorang pedagang tua melangkah setengah langkah, lalu berhenti. Tangannya gemetar, matanya basah. Ia ingin berkata sesuatu, tapi suaranya tak keluar. Sobari menatapnya singkat, lalu mengangguk kecil, isyarat tanpa kata bahwa semuanya telah selesai. Pedagang itu menunduk, air matanya jatuh. Bisik-bisik mulai terdengar, pelan dan terputus-putus. Nama Sobari beredar kembali, namun nadanya berbeda. Bukan teriakan ketakutan, melainkan pengakuan yang tak berani lantang. Orang-orang mengingat legenda, dan kini mereka menyaksikannya berdiri nyata di hadapan mereka. Terminal yang biasanya riuh kini seperti ruang tunggu setelah badai. Semua orang menunggu sesuatu, perintah, hukuman, atau kepergian. Namun Sobari tak memberi apapun. Ia hanya berdiri, memastikan tak ada lagi ancaman yang bergerak, tak ada lagi kekerasan yang bernapas. Dalam sunyi itu, satu kebenaran mengendap, dua kelompok preman telah berakhir, dan terminal selamat untuk sekarang. Tatapan takut dan kagum menyatu di wajah orang-orang. Mereka tahu, keseimbangan telah berubah. Dan di pusat perubahan itu berdiri seorang pria parubaya, legenda lama yang kembali, bukan dengan sorak, melainkan dengan keheningan yang memaksa semua orang mengerti. Sobari berdiri di tengah terminal yang masih sunyi, seolah tempat itu menunggu keputusannya. Tubuh-tubuh yang tadi tergeletak telah dijauhkan, darah telah mengering, namun bekasnya masih terasa di udara. Semua mata tertuju padanya, bukan dengan teriakan, bukan dengan sorak, melainkan dengan harap yang bercampur takut. Terminal telah kehilangan penguasa lamanya, dan kini menatap pria yang pernah menjadi mimpi buruknya. Ia melangkah perlahan, menapaki aspal yang telah ia kenal seumur hidup. Setiap langkah mengundang ingatan, namun kali ini ia tak membiarkannya. Menguasai, Sobari mengangkat wajahnya, menatap orang-orang yang dulu ia tindas dan yang kini ia lindungi. Tak ada senyum, tak ada ancaman, hanya kehadiran yang tak bisa diabaikan. Sudah selesai, ucapnya singkat. Suaranya datar, namun kata-kata itu menembus sunyi seperti palu yang mengakhiri sidang. Orang-orang menghela napas bersamaan, seolah beban lama akhirnya diletakkan. Tak ada perintah untuk tunduk, tak ada janji manis, hanya kepastian. Beberapa orang mendekat dengan ragu, pedagang, sopir, kernet. Mereka tak meminta balas jasa, tak pula memohon perlindungan berlebihan. Mereka hanya ingin tahu satu hal, apakah teror akan kembali dengan wajah yang sama. Sobari menatap mereka satu persatu, lalu menggeleng pelan. Tidak, katanya, bukan itu. Kekuasaan kembali ke tangannya, namun ia tak mengangkatnya tinggi-tinggi.
Ia tahu betul harga yang harus dibayar jika kekuasaan disalahgunakan. Yang ia ambil hanyalah tanggung jawab, memastikan terminal ini tak lagi menjadi ladang bagi preman kejam, tak lagi memeras yang lemah, tak lagi memelihara ketakutan. Kabar menyebar cepat. Mereka yang biasa menguji batas memilih menjauh. Preman kecil yang tersisa menghilang tanpa pamit. Bukan karena ancaman baru diumumkan, melainkan karena pesan sudah jelas tanpa perlu diulang. Terminal ini diawasi oleh seseorang yang tahu persis cara menghentikan kekacauan. Sobari kembali ke tempat steamnya. Ia menyemprotkan air seperti biasa, membiarkan rutinitas menutup hari yang berat. Namun kini, setiap orang tahu, ia bukan sekadar tukang steam. Ia adalah penjaga yang berdiri di tengah, tak perlu duduk di kursi tinggi untuk memerintah. Raja kembali ke tahta, bukan dengan mahkota, melainkan dengan batas yang tegas. Bukan untuk menindas, melainkan untuk mencegah penindasan. Dan terminal, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, belajar bahwa kekuasaan tak selalu harus berteriak, kadang ia cukup berdiri dan memastikan kejahatan tak berani datang lagi. Pagi datang dengan cara yang berbeda. Terminal tetap ramai, tetap bising, namun ada sesuatu yang hilang dari udara, rasa takut. Para pedagang membuka lapak tanpa menoleh cemas, sopir turun dari bus dengan langkah lebih ringan, dan suara tawa kecil mulai terdengar di sela kesibukan. Dua kelompok preman telah lenyap, dan bersama mereka, bayangan teror ikut menguap. Terminal akhirnya bernapas lega. Tidak ada pungutan, tidak ada ancaman terselubung, tidak ada mata liar yang mengawasi dari sudut gelap. Orang-orang bekerja tanpa menunduk, tanpa menghitung sisa uang dengan tangan gemetar. Bagi sebagian dari mereka, ini terasa seperti mimpi yang terlalu lama tertunda. Di sudut yang sama seperti hari-hari sebelumnya, Sobari berdiri di tempat steamnya. Selang air kembali menyembur, membersihkan lumpur dari roda bas. Bajunya sederhana, wajahnya tenang, seolah semua yang terjadi hanyalah bagian dari hari kerja yang panjang. Ia tak menerima ucapan terima kasih terbuka, tak pula mencari pengakuan. Namun setiap orang tahu, tatapan yang kini mengarah kepadanya bukan lagi tatapan takut, melainkan hormat yang sunyi. Pedagang yang lewat mengangguk pelan. Sopir menyapa singkat. Tak ada yang berani bersikap kurang ajar, bukan karena ancaman, tapi karena pemahaman, terminal ini punya penjaga. Sobari memilih tetap di sana, di antara air, oli, dan debu. Ia menolak kursi kekuasaan, menolak simbol-simbol kejayaan lama. Baginya, berdiri di tempat steam adalah pengingat, bahwa kekuasaan harus dibasuh setiap hari agar tak kembali kotor oleh keserakahan. Legenda tentang dirinya kembali beredar, namun dengan nada yang berbeda. Ia tak lagi diceritakan sebagai monster semata, melainkan sebagai batas. Sebuah garis yang tak boleh dilanggar. Anak-anak terminal tumbuh dengan kisah tentang pria parubaya yang diam-diam menjaga, bukan tentang raja yang menindas. Saat senja turun, Sobari menghentikan semprotan air dan menatap terminal yang hidup. Ia tahu kedamaian ini tak pernah abadi. Dunia selalu mencoba mengulang kesalahannya. Namun ia juga tahu satu hal, ia siap. Karena jika kejahatan kembali muncul, jika keserakahan kembali mengotori terminal, maka legenda itu tak perlu dipanggil. Sobari akan bangkit dengan sendirinya. Dan terminal akan kembali ingat, bahwa kebebasan ini dijaga oleh seseorang yang telah melihat neraka, dan memilih untuk berdiri di antara kegelapan dan orang-orang kecil yang ingin hidup tenang.